Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur As Lutfi, NIM saya 240 204 110 141. Di sini saya akan menjawab soal dari nomor 10 UTS Tare Tashri. Karena soalnya itu adalah hadis dan disuruh menjelaskan apa isi hadis tersebut. Jadi di sini saya akan membacakan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiyal Bukhari an Abdurrahman bin Abdul Qadri annahu qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ilal masjid fa idzan nasu awza'un mutafarriqun yusolli rajul li nafsi wa yusolli rajul fa yusolli bi sholatihi rahdun faqala Umar ini ara lau jama'tu haula'i ala qari'i wahid lakana amsal thumma azam fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim qala Umar ni'mal bid'ah hadhihi walati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna yuridu akhir laili wa kana nasu yaqumuna awwalu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis yang tadi di atas yang sudah saya bacakan, yaitu tentang suatu kejadian yang terjadi pada sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bulan malam Ramadan. Jadi pada suatu malam di bulan Ramadan, sahabat Umar bin Khattab melihat orang-orang di masjid sedang sholat tarawih dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang sholat sendiri, ada yang sholat berjamaah, tapi itu pun dengan kelompok kecil. Melihat hal ini, Umar bin Khattab berpikir bahwa akan lebih baik jika mereka sholat berjamaah di belakang satu imam agar lebih teratur dan tidak terbagi-bagi. Kemudian Umar memutuskan untuk mengumpulkan mereka dan memilih seorang imam yang baik, yaitu Ubay bin Ka'ab, untuk memimpin sholat berjamaah. Setelah beberapa malam, sahabat Umar kembali melihat orang-orang sholat berjamaah di belakang imam yang sama. Sahabat Umar pun berkata, ini adalah bid'ah yang baik. Maksud dari bid'ah yang baik itu adalah sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi sahabat Umar merasa ini adalah cara yang baik dan bermanfaat untuk umat Islam. Namun sahabat Umar juga mengatakan bahwa sholat di akhir malam atau yang biasa disebut qiyamul lail itu lebih utama dibandingkan sholat di awal malam, karena orang-orang biasanya lebih terjaga dan lebih fokus beribadah di akhir malam. Jadi inti dari hadis tersebut yaitu bahwa sahabat Umar bin Khattab mengatur sholat tarawih secara berjamaah untuk memudahkan umat Islam, dan dia menganggap ini adalah sesuatu bid'ah hasanah, yaitu perubahan yang baik. Meskipun sholat tarawih itu sendiri sudah ada pada zaman Nabi, tetapi cara mengaturnya itu lebih tertib pada zaman Umar bin Khattab. Selain itu, beliau juga menekankan keutamaan sholat malam di akhir waktu. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari hadis tersebut yang berdekatan dengan konsep Tare Tashri, yaitu penetapan hukum dalam Islam, bahwa perubahan atau inovasi dalam urusan ibadah yang tidak bertentangan dengan syariat dan bertujuan untuk kemaslahatan umat, atau bisa disebut dengan bid'ah hasanah, yaitu perubahan yang baik. Jadi hadis di atas itu Khalifah Umar melakukan
Khalifah Umar bin Khattab melakukan perubahan dalam cara pelaksanaan sholat taraweh dengan mengumpulkan jamaah di belakang satu imam. Ini adalah bentuk penataan ulang untuk meningkatkan keteraturan dalam ibadah umat Islam. Meskipun praktek ini tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan untuk sholat tarawih itu sendiri adalah hukumnya sunnah. Dan Umar bin Khattab melihat adanya manfaat dengan menyatukan jamaah untuk sholat berjamaah dalam satu imam yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini menunjukkan bahwa tari tasyri' dapat berkembang seiring waktu selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Jadi pada intinya hadis di atas itu Khalifah Umar bin Khattab melakukan perubahan dalam pelaksanaan sholat taraweh dengan mengumpulkan jamaah di belakang satu imam. Ini adalah bentuk penataan ulang untuk meningkatkan keteraturan dalam ibadah umat Islam. Meskipun praktek ini tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sholat tarawih itu sendiri itu hukumnya sunnah. Dan Umar bin Khattab melihat adanya manfaat dengan menyatukan umat Islam untuk sholat berjamaah yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Ini menunjukkan bahwa tari tasyri' dapat berkembang seiring waktu selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama Islam dan membawa kebaikan bagi umat Islam. Dengan ini penetapan hukum atau perubahan dalam bentuk ibadah yang bertujuan untuk memudahkan umat Islam ini didasari pada tujuan yang baik yang dapat diterima dalam ajaran Islam. Sekian dari saya. Kalau banyak salah minta maaf karena masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.